Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara tidak langsung, yaitu secara online. Seperti biasa di video-video sebelumnya, aku mau share video rutinitas aku sebagai ibu 2 orang anak sekaligus ibu rumah tangga yang pastinya yang rutinitasnya itu dikerjakan di rumah dan di dapur. Jadi kalau kalian lihat aku, video-video aku ya, banyaknya itu di dapur atau di rumah, kalian jangan pernah bosan-bosan, soalnya ya begitulah rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga, gak jauh di rumah dan di dapur, ya kan? Tapi walaupun rutinitas kita cuma di rumah dan di dapur, rumah balik lagi ke dapur, dapur balik lagi ke rumah, tapi Masya Allah pekerjaannya itu gak habis dari pagi nyampe pagi lagi. Dan rutinitas aku hari ini aku awali dengan main bareng anak-anak aku, anak-anak tetangga dan anak aku gitu ya teman-teman. Sebenarnya rutinitas aku awali di jam 6 pagi. Aku masak air, masak nasi, lanjut siapin sarapan buat Teteh Naila yang mau ke sekolah, dan lanjut suapin si bocil makan, terus mandi, lanjut beres-beres rumah, dan setelah itu aku lanjut ngasuh si bocil main di luar rumah gitu. Nah kalau misalkan si bocil udah kenyang mainnya, baru si bocil tidur dan aku lanjut masak. Kayak sekarang aku lagi prefer masak buat hari ini, dan hari ini aku mau masak menu sederhana tapi bikin nikmat yang Masya Allah, nambah nasi berkali-kali ya teman-teman. Iya, ini dia aku mau masak cah kangkung. Ini cah kangkung tumisnya biasa-biasa aja, cuman aku tuh yang bikin luar biasanya itu si sambal yang lagi viral kemarin-kemarin. Sebenarnya aku tuh udah beberapa kali bikin ya teman-teman. Saking enaknya aku jadi kecanduan gitu loh. Kecanduan maksud aku jadi nagih terus gitu, jadi pengen bikin lagi dan lagi. Nah kalau buat sambal terong aku tuh udah tahu dari lama banget, soalnya itu resep dari ibu aku, cuman dulu itu nggak pakai teri. Nah kalau sekarang yang viral itu kan pakai teri ya, teri yang kayak teri nasi gitu. Aku tuh udah coba kemarin-kemarin, cuman kemarin tuh aku nggak videoin, masih belum jadi konten kreator gitu kan. Kalau sekarang aku videoin gitu, kayak nggak afdol aja kalau kita udah jadi konten kreator dan kita nggak videoin. Oke, lanjut. Buat si sambal terongnya sendiri, di sini aku pakai 4 buah terong bulat, 4 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, secukupnya cabai rawit galak, 1 buah tomat, dan secukupnya teri nasi ya teman-teman. Dan ini nih ada yang lupa, aku tuh harusnya masukin si terasi ABC-nya kalau si airnya itu udah menyusut. Aku malah disatuin kayak gini, jadi hancur deh. Kalau kemarin-kemarin aku masukin si terasi ABC-nya itu si airnya udah menyusut gitu kan. Aduh, kok bisa-bisanya aku lupa ya. Maaf ya teman-teman, soalnya aku juga manusia biasa yang gak luput dari dosa dan salah, apalagi hilap, lupa itu tuh udah hal yang biasa juga kalau mak-mak itu sering lupa ya teman-teman. Iya, soalnya kan mak-mak itu banyak banget yang harus dipikirin gitu kan, semacam harga beras yang gak turun-turun malah jadi tambah naik, dan berasnya juga susah didapat tuh. Itu salah satunya yang bikin lupa. Jadi pikirannya itu kesana kemari gitu loh teman-teman. Samaan gak sih kayak aku, para emak-emak di
seluruh dunia ini sering lupa. Oke, sambil aku rebus si terong bulat beserta besti-bestinya, di sini aku mau iris semua bahan-bahan buat si cah kangkungnya. Di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, cabai keriting, tomat, dan yang pasti terasi ABC lagi. Soalnya aku tuh anak terasi. Bukan, maksud aku tuh aku lebih suka pakai terasi. Mau itu sambal atau tumis kangkung tuh pakai terasi. Terasinya itu terasi ABC, soalnya enak. Lanjut, si bumbunya ini udah aku iris-iris semua, tinggal aku tumis si bumbunya ini sampai harum dan sampai matang, sampai berubah warna kecoklatan. Next, aku masukkan juga terasi ABC-nya. Aku halusin dulu si terasi ABC-nya supaya nanti pas kita masak gampang ya buat larutnya. Oke, aku balik lagi ke si terong bulatnya. Di sini udah matang aja, si airnya udah bener-bener menyusut. Nah, jadi kalau kalian mau rebus si terong bulat, sambal terong bulatnya itu jangan terlalu banyak airnya ya teman-teman. Sedikit aja, jadi pas nanti kita mau ulek, si airnya itu ngikut semua sama si terong-terongnya. Kalau misalkan terlalu banyak nanti bakalan jadi ancur si terong sama yang lainnya gitu. Apalagi kalau misalkan kita rebus si terasinya itu bebarengan sama terong, cabai dan yang lainnya, terus airnya kebanyakan, nanti hasil si terasinya itu bakalan jadi ancur, nggak ada gitu kan. Jadi inisiatif aku kalau kalian pengen rebus sambal terong bulat, si terong, cabe dan terasinya itu bebarengan, kalian tambahin airnya itu jangan terlalu banyak, sedikit aja, supaya nanti pas kita ulek kita tuangin ke cobek si terong, terus cabe dan terasinya itu beserta airnya gitu, ngikut semua. Soalnya kan gak terlalu banyak juga, airnya sedikit gitu, sisa sedikit aja, jadi kita langsung ulek aja semuanya gitu. Aku sisihkan dulu si sambal terongnya, nanti aku lanjut lagi ya teman-teman. Aku mau selesain masak kangkung dulu, soalnya ini udah setengah matang gini ya teman-teman. Kalau kangkung ini kayaknya nggak usah aku jelasin ya, kalian bisa lihat sendiri, dan aku yakin kalian semua pasti udah pada jago nih tumis menumis kangkung ya kan? Jadi di sini aku nggak jelasin cara aku tumis kangkung atau bikin cah kangkung. Soalnya aku yakin kalian semua teman-temanku udah pada jago bikin cah kangkung. Aku cuma mau ngasih tips aja kalau kalian masak cah kangkung dan pengen warnanya itu tetap hijau. Kalian masak si kangkungnya itu di api yang besar dan kalian siram si kangkungnya itu pakai air yang mendidih. Buat airnya secukupnya aja. Bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Si kangkungnya udah selesai aku masak. Udah aku sajikan juga di piring saji. Nah, giliran aku lanjut buat bikin sambal terong bulat viralnya. Nah, tinggal aku ulek-ulek aja si sambal terong bulatnya. Aku pakai garam juga ya teman-teman, kaldu ayam secukupnya, dan gula pasir. Aku ulek si sambalnya ini pakai tenaga dalam aja, nggak pakai tenaga turbo, soalnya ini nggak terlalu keras ya teman-teman. Terong dan besti-bestinya itu udah empuk banget, jadi aku nguleknya ngasal aja kayak gini ya teman-teman. Aku nguleknya nggak terlalu halus juga, soalnya biar ada tekstur si terongnya. Seperti ini aku ngulek sambal terongnya, soalnya ini udah mateng ya, udah empuk, jadi nguleknya nggak yang terlalu barbar juga. Aku santai aja nguleknya, nggak pakai tenaga turbo, cuman pakai tenaga dalam aja. Oke, udah selesai aja sih sambal terongnya, tinggal aku ya rapi-rapi dulu biar lebih cantik. Tuh kan, ini enak banget ya teman-teman. Rasanya pedas, asin, gurih, wangi banget dari teri dan juga terasinya ya teman-teman. Ini nggak bau amis sama sekali, walaupun kita rebus si terong, cabai dan ikan asinnya bebarengan, tapi ini nggak bau amis sama sekali. Pokoknya enak, kalian coba deh, wajib kalian recook, soalnya ini bakalan nambah nikmat makan kalian. Oke, aku lanjut lagi menu yang keberapa ya, barusan tuh lupa, ketiga kayaknya. Di sini aku mau numis tahu. Ini numis tahunya kayak gini aja sih, ya Allah, simple banget. Aku cuma pakai bawang putih, bawang merah, dan ada batang daun bawang. Ini namanya tumis atau goreng tahu ya, aku kurang tahu, yang pasti aku nyebutnya tumis. Soalnya aku pakai perbawangan, jadi aku sebutnya tumis aja. Dan aku bejek-bejek si tahunya ya.
Aku halusin dulu si tahunya tadi pakai garpu, tapi halusinnya nggak terlalu halus juga ya teman-teman. Kayak gini aja, ini supaya menurut aku kalau di bubuk-bubuk ya, dihalusin kayak gini, si tahunya itu kalau kita kasih garam dan kaldu ayam itu lebih meresap gitu ya, nggak kayak digoreng atau digoreng utuhan gitu. Menurut aku kalau tahu dimasak kayak gini tuh jadi lebih berasa aja kalau kita bumbui kayak kaldu ayam atau garam. Oke, lanjut lagi buat si tahunya. Di sini aku tambahin secukupnya daun bawang. Aku tambahinnya agak banyak ya teman-teman biar lebih wangi. Nah, buat nama tumisan si tahunya aku ini kasih nama tumis tahu bejek. Soalnya tahunya itu dibejek-bejek pakai garpu. Oh iya, lupa aku juga buat tambahan goreng ikan asin teri. Sisa tadi bikin sambal terong bulat rebus ya. Oke, aku lanjut aja makan, dan ini jangan sampai ketinggalan penambah nafsu makannya si pete. Masya Allah, melotot sekali. Meni besar-besar kieu ieu pete. Apapun menunya jangan sampai ketinggalan si petenya biar boros nasi. Oke, aku lanjut makan aja, tapi nggak lupa sebelum makan aku baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulainya dari mana dulu ini aku bingung, soalnya ini banyak banget. Menurut aku ini banyak ya menunya. Ada ikan asin, tumis kangkung, sambal, dan pete. Tuh. Dan ini suapan pertama, Masya Allah, enak sekali ya Allah. Pokoknya enak banget, Masya Allah, nikmat luar biasa ya Allah. Apapun menunya kalau makan sama pete itu pokoknya aku tuh doyan banget, enak banget. Oh iya teman-teman, by the way aku ini makan pakai tangan kanan ya. Cuman aku ini pakai kamera depan jadi kelihatannya kayak pakai tangan kiri. Padahal aku makan pakai tangan kanan ya. Nah, kalau ini aku ngambil pakai kamera belakang. Jadi aku tuh kalau ngambil video tuh kadang kamera depan, kadang kamera belakang juga, disesuaikan sama posisi badan aku sendiri gitu ya, teman-teman. Gimana? Kalian ngiler gak? Kalau ngiler, yuk recook menu aku hari ini. Menunya sederhana tapi nikmatnya Masya Allah luar biasa. Dan kalian jangan salpok sama mainan si bocil yang berantakan di mana-mana. Aku tuh udah beberapa kali beresin, tapi ya begitulah. Kalau si bocil udah bangun pasti berantakan lagi. Ya beresnya cuman si bocil lagi tidur aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting si bocil anteng. Oke, videonya cukup sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton. Aku akhiri dulu ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.